hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Dalam pengurapan Tuhan yang maha tinggi, untuk hamba-Mu tunduk dalam kekuatan kuasa ilahi yang dinyatakan bagi kami. Dengan segala kerinduan kiranya Engkau, Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan hamba, maka Tuhan akan jadikan hamba-Mu ini sebagai alat yang berkenan bagi pemilik, yaitu Engkau, pemilik kehidupan. Memberkati setiap umat-Mu yang dengan segala kerinduan untuk masuk dalam pembentukan dan proses yang ilahi kerjakan, yang Tuhan kerjakan sepenuhnya, menjadi otoritas Tuhan bekerja dalam kekuatan ilahi, menjadikan setiap anak-anak-Mu mau taat dan setia bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, setiap mereka yang datang dengan segala kerinduan untuk memperoleh damai, sejahtera dan sukacita dan kehadiran Tuhan sendiri, maka kami sungguh-sungguh telah mendapatkan dengan iman. Kami percaya hanya kepada-Mu sebagai satu-satunya Tuhan dan penyelamat hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Bapa yang kekal untuk selamanya. Maka kami yang datang dengan segala beban berat yang merintangi, menghalangi kami untuk kami datang kepada-Mu, ketika kepercayaan kami penuh akan Engkau ya Bapa, maka menjadikan kami boleh merasakan tangan Tuhan bekerja melawat setiap hati untuk memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, segala otoritas yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan. Segala kuasa-kuasa yang ingin mencoba mencuri, mengambil dan membinasakan setiap benih ilahi yang dipersiapkan untuk ditaburkan, maka kami tolak. Kami bersatu hati memanggil nama Yesus, berseru dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa iblis disingkirkan jauh dari tempat ini dan juga dari hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mau mendengarkan dan mau menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Bagi yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat beribadah di pagi menjelang siang hari ini. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama tanpa terasa sudah akan memasuki bulan yang baru ya. Tinggal 2 minggu ke depan kita sudah memasuki 2 bulan akhir di tahun 2023, dan tentunya tanpa kita rasakan kita akan memasuki tahun-tahun yang baru, dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bagi saudara dan saya yang tetap berseru dan bersandar akan kasih setia Tuhan. Saudara, saya akan ajak saudara membuka di Alkitab kita masing-masing, atau kalau saudara membutuhkan alat bantu melalui handphone saudara, di situ ada aplikasi Alkitab, saudara bisa buka di dalam Lukas pasal yang ke-5. Kita akan baca dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi ini satu perikop di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. Di dalam Lukas pasal 5 ini rangkaian atau seri khotbah yang pernah saya sampaikan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Di sana disampaikan bahwa perhatikanlah apa yang tidak kelihatan dan jangan memperhatikan apa yang kelihatan, karena yang kelihatan itu hanyalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal.
Di dalam Lukas pasal 5 ayat 1, kalau saudara menemukan semuanya, sudah mendapatkan, kita seluruh jemaat Tuhan diberi kepercayaan untuk bangkit berdiri, kita katakan amin. Setelah itu kita akan baca secara bergiliran ayat ini. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan ganjil saya akan bacakan, saudara baca ayat yang genap, yaitu ayat yang keempat dan seterusnya, mulai dari ayat 2, 4, 6, 8 sampai di ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Jadi 11 itu kita baca bersama-sama, tetapi ayat ganjil 1, 3, 5, 7, 9 kita saya yang baca, saudara baca ayat yang genap 2, 4, 6, 8 sampai 10, dan ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Saya akan berusaha dengan perlahan kita membaca pembacaan ayat firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Lukas pasal 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus atau Yesua berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua orang di pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang memasak. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan berbuatlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon berselesai melihat perahu itu, ia berseru kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari aku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedus, yang menjadi masing-masing. Kepada Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi manusia." Bersama dan sesudah mereka menhemat perahu-perahunya di darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bagi saudara yang telah membaca dalam pembacaan ayat firman Tuhan kitab suci kita yang ada di dalam Lukas pasal 5, ini pun tentu sudah kesekian kali, entah saudara sebagai anak-anak Tuhan, mungkin saudara katakan kalau saudara sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab ini, ada orang berkata sudah lebih dari 10 kali, ada yang lebih dari 3 kali. Belum lagi kalau misalnya ketika pembacaan ayat firman Tuhan ini yang disampaikan dalam bacaan-bacaan tiap minggunya, atau mungkin dalam saudara mengikuti ibadah-ibadah persekutuan dan lain sebagainya, saudara mendengar berita mengenai bagaimana Petrus atau Simon ini yang telah ditangkap oleh Tuhan, bukan lagi dalam suatu profesi pekerjaan yang dikerjakan sebagai penjala ikan, telah berubah menjadi penjala manusia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana
suatu perjalanan hidup yang dialami oleh Simon ini pada saat dia di dalam suatu titik kegalauan, ya saudara. Pada saat dimana dia telah dikatakan bahwa dia telah bertolak ke tempat yang dalam, serta dikatakan sepanjang malam dia tidak memperoleh hasil apa-apa, ya saudara. Di saat hatinya galau, di saat ketidakmampuan untuk menyatakan apa yang dia lihat, ya saudara, tidak seperti ya apa yang dia rindukan, ya. Tentunya dia berharap ketika dia berlayar ya di pantai Danau Genesaret, ya, tentu dia berharap juga ketika dia pulang untuk menolakkan perahunya kembali ke darat, dia mengharapkan ada sesuatu tangkapan ikan. Kalau misalnya saudara kita Enda Item yang saat ini juga berada bersama-sama dengan kita sebagai seorang nelayan, pada saat sudah sepanjang malam dia berlayar di tepi danau Tondano, tetapi pada saat dia kembali ke darat, tetapi tidak ada satu ikan pun yang dia dapatkan. Tentu sebagai manusia ada rasa kecewa, ada rasa penuh dengan hal yang dikatakan sudah sepertinya adanya keputusasaan, sepertinya apa gunanya hidup ini, ya. Tetapi pada saat Yesus hadir di pantai Danau Genesaret, dan pada saat orang-orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah atau firman Tuhan, maka ketika Yesus melihat dua perahu di tepi pantai itu, dan pada saat nelayan-nelayannya telah turun serta sudah atau dikatakan sedang membasuh jalannya, karena dengan segala keputusasaan, dengan segala kekecewaan yang dia dapatkan di hari itu, dia tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, ya saudara. Maka pada saat itu Yesus hadir dan Yesus naik ke dalam satu perahu itu dalam keadaan beban yang mungkin dialami oleh Simon, ya. Dan Simon ini diperintahkan oleh Tuhan supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, dan dia tidak mengetahui maksud daripada Tuhan untuk memberikan suatu perintah untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, karena Simon berpikir bahwa Yesus ini sebagai seorang pengajar yang disebut dengan guru atau rabi, ya saudara. Jadi ketika Yesus ini memerintahkan kepada Simon, dia berpikirannya bahwa Yesus akan memberikan suatu perintah supaya Yesus bisa mengajar di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Kehadiran Tuhan ini, pikiran daripada Simon ini, yaitu dengan satu tujuan untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang telah datang berkerumun untuk mendengarkan firman Allah. Kata mendengarkan ini, saudara, adalah suatu kesiapan hati seseorang yang telah datang dengan segala kerinduan, ya. Sema dalam arti mendengar itu sebenarnya memiliki suatu pengertian penundukan diri untuk mengerjakan apa yang telah disampaikan oleh pembawa berita itu, ya. Dalam hal ini pembawa berita ini adalah Yesus Kristus memberikan sema
memberikan suatu kabar berita untuk didengar oleh orang-orang banyak. Bukan sekedar kita mendengar apa yang menjadi perkataan Yesus, tetapi orang-orang banyak itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang banyak itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai suatu firman Allah, maka segala totalitas hidup mereka mempercayai dan mempercayakan sepenuhnya kepada pribadi Yesus yang adalah sumber berita sebagai sumber firman Tuhan. Sehingga otoritas sepenuhnya itu berada di tangan Yesus Kristus yang memberitakan firman Allah. Seringkali orang berkata, kalau firman Tuhannya itu tidak dalam pengurapan, maka seringkali yang dipersalahkan itu seorang pendeta, seorang pemberita firman, seorang gembala. Baru-baru ini ada seorang wakil gembala, saya tidak sebutkan dari gereja mana, walaupun misalnya mungkin dalam wilayah Tomohon atau enggak, saudara tidak perlu tahu. Dalam gereja yang cukup besar, saudara. Tetapi karena ini direkam dan itu masuk dalam YouTube, jadi saya tidak perlu sebutkan dari gereja mana. Dan wakil gembala ini katakan bahwa ketika saya berbelanja, ketika wakil gembala ini berjualan dan saya berbelanja, dan dia nyatakan bahwa gereja sebesar itu minggu kemarin itu yang hadir itu cuma 6. Saya tanya, 6 itu termasuk gembalanya dan termasuk Anda sebagai wakil gembala? Iya, gembala dengan anaknya 2 sudah 4. Gembala dengan istri dan anaknya 2 dan wakil gembala 2. Bayangkan saudara, gereja sebesar itu terisi hanya dengan segelintir orang, ya. Sehingga orang saat ini berupaya, ada orang katakan gereja GKI Gloria harus dibangun terlebih dahulu baru orang-orang datang, saudara. Kalau kita mengandalkan manusia, ini ada dari orang P1 Sinode, ketika pelayanan di satu tempat, dia ingin melihat ya saudara, jemaat yang begitu banyak, maka berpindah ketika ditawarkan apakah mau pelayanan. Jadi dalam satu pengembalaan satu ini ditinggalkan ya saudara. Ketika ditinggalkan dalam pengembalaan, maka majelis daerah telah memutuskan untuk menaruh seorang gembala. Maka ketika dia dipercayakan untuk melayani di satu pelayanan, saudara, di Manado, ya, saya nggak mau sebutkan siapa pribadi tersebut. Ketika dalam satu pelayanan dan ketika gembala yang sudah sakit-sakitan tadi itu meminta kepada hamba Tuhan yang masih terbilang muda, sehingga ketika gembala ini didoakan dan menjadi sembuh, maka gembala yang senior atau yang tua ini meminta kembali pelayanannya, sehingga gembala yang muda ini pada akhirnya tidak mengembalakan jemaat. Dan pada saat ini dengan mudahnya kalau kita secara manusia mau membangun mulai yang baru, karena ada bantuan misi dari Korea memberikan suatu sumbangan 300 juta asal memulai dari baru dalam bentuk tanah, pembangunan. Sekarang cepat sudah berdiri tiang-tiang, langsung paling belum Desember sudah diresmikan, saudara. Jadi apakah itu yang namanya satu pelayanan, saudara? Ministry, ya, pelayanan. Pelayanan itu harus disertai hati. Pelayanan itu harus sungguh-sungguh kita melihat siapa yang kita layani, saudara. Kalau yang kita layani manusia, maka kita ini lebih
memudahkan diri kita untuk berharap dan bersandar kepada manusia, tetapi firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, orang zaman sekarang tidak lagi ideal ketika datang ke gereja. Dia berpikir, apalagi kalau dia hanya melihat manusia, maka dia berpikir bagaimana yang melayani itu, gembala itu bisa berbuat dosa. Ini baru-baru juga ada seorang gembala dari daerah lain, saudara. Ketika gembala itu melakukan perbuatan dosa perzinahan, tetapi karena ditutupi ya saudara, sehingga terjadi perdamaian ya, sehingga gembala ini sampai sekarang bisa melayani. Tetapi tadinya jemaat yang berkisar 100 lebih, sekarang hanya berkisar 30-an saudara. Sehingga ketika manusia sudah melihat ya saudara, karena yang bagian dari 30 orang ini, dia katakan, tidak peduli siapa gembalaku, yang penting urusanku dengan Tuhan. Sehingga yang penting aku hadir ke gereja, aku mencari Tuhan, aku tidak melihat apa yang terjadi di sekelilingku. Ya saudara, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada 3 golongan ya. Golongan yang pertama ini tinggal di luar halaman, adalah orang yang tidak percaya sekalipun dia melihat adanya bait roh Tuhan atau bait suci, tetapi dia tidak mau masuk di dalam halaman saudara. Ini adalah golongan yang pertama, sebagai orang yang tidak percaya kepada pribadi Tuhan, sekalipun dia melihat apa yang dia lihat, mungkin dia pandang secara mata, secara fisik ada bangunan bait roh Tuhan atau bait kudusnya Tuhan atau bait sucinya Tuhan yang disebut dengan bait Allah ya saudara. Secara kasat mata dia melihat ada bait Allah, adalah bait di mana Tuhan hadir sebagai rohnya. Sekalipun dia melihat, tetapi dia tidak percaya, saudara. Ini golongan yang pertama. Sehingga dikatakan adalah sesuatu yang sebelum dia merasakan, maka dia katakan disebut sebagai golongan aman. Saya katakan sebagai golongan aman. Itu aman dalam tanda petik menurut penilaian diri kita sendiri. Kita berkata, toh aku tidak ke gereja, aku diberkati oleh Tuhan. Toh aku melihat gereja ini tetap di dalam kesalahan, ada suatu kesalahan, baik itu manajemen, dalam kesalahan dalam tindakan seorang pimpinan dan lain sebagainya. Ketika kita melihat suatu kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam rumah Tuhan, maka kita sebagai golongan yang tadi saya katakan, mungkin 80 orang itu sudah tidak lagi mau datang kepada Tuhan atau bergereja, tidak mau lagi berjemaat. Yang penting hubunganku dengan Tuhan tidak pernah terputus, ya saudara. Omong kosong besar ketika kita katakan aku tetap merasakan hubungan bersama dengan Tuhan, ketika hubungan dengan sesama kita tidak kita bangun dalam suatu kebersamaan untuk memperoleh, ya saudara. Apa gunanya ketika Yesus katakan, bila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, dalam kesepakatan saudara, kita bersepakat memanggil nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan, memuji, mengagungkan, meninggikan. Itulah sebabnya saudara, mulai saat ini ketika saudara memuji Tuhan, jangan lihat kiri kanan saudara. Kalau kiri kanan saudara dalam keadaan sunyi senyap saudara, kalau Tuhan merasakan ketika engkau mengangkat tangan dengan setinggi-tingginya dan Tuhan memberikan respon, dalam suatu respon dia menyambut tangan saudara. Saudara tak perlu toleh kiri kanan, toleh kanan kiri saudara. Ketika saudara memuji Tuhan, jangan-jangan nanti dikatakan suaraku sumbang, suaraku palsu.
Ketika saudara melihat kehadiran Tuhan, tidak dipengaruhi dengan keadaan apapun, karena tidak ada seorang apapun di muka bumi ini yang memiliki kekuatan dan kehebatan yang mampu untuk menghadirkan atau menyingkirkan kehendak Tuhan. Sehebat apapun seorang hamba Tuhan, ketika tidak ada seorang jemaat yang mau hadir, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai seorang pendeta. Betul kan saudara? Ketika seorang pendeta tentu ada warga atau jemaat ya saudara. Ketika seorang kepala tentu ada anggota-anggotanya. Begitu pula juga sebagai seorang gembala, ada domba-domba yang dibawa untuk datang kepada Tuhan. Ketika saudara sudah memutuskan, aku tak mau datang hari ini, maka suatu pemeliharaan Tuhan yang terjadi pada saat itu tentu akan terlewatkan. Saudara tidak lagi merasakan hubungan keintiman saudara dengan Tuhan. Walaupun saudara katakan aku bisa kerjakan, aku bisa lakukan di rumah. Pada saat saudara membangun saudara-saudara semuanya sesama, itu sebenarnya saudara dan saya sedang membangun Tuhan, ya saudara. Sehingga pentingnya kebersamaan dalam berjemaat ini. Karena kita ini sebagai jemaat Tuhan yang adalah kudus. Karena Tuhan sendiri adalah pribadi yang kudus, Dia menghendaki jemaatnya itu juga hidup di dalam kekudusan Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat, ya saudara, peristiwa yang terjadi di mana Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, dan pada saat orang banyak mengerumuni Dia dan hendak mendengarkan firman Tuhan. Ada suatu kerinduan untuk orang-orang banyak ini mendengarkan firman Tuhan. Maka Yesus bertindak, Dia naik ke atas perahu yang disebut perahu daripada Simon sebagai pemilik dari perahu itu. Dan Yesus memerintahkan, menyuruh Simon ini supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu yaitu Yesus mulai duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, ketika kehadiran saudara sungguh-sungguh di dalam suatu kerinduan untuk memiliki sema itu, untuk mendengarkan firman Tuhan, maka tidak peduli dalam keadaan apapun, situasi, kondisi apapun yang terjadi. Saudara, seringkali kita persalahkan pendeta ini tidak mengalami urapan, sehingga yang kita kerjakan, kita lari dari kumpulan jemaat. Kita akan berusaha berkeliling, sehingga ada orang katakan jemaat itu adalah jemaat singgah sana singgah sini, saudara. Ada juga dikatakan jemaat GJSS, ya saudara. Gerejanya itu sana sini, saudara, jemaat sana sini. Jadi karena dia tidak merasakan kepuasan, saudara, ketika hadir dalam suatu gereja jemaat yang disebut misalnya jemaat Gloria, ketika gembala itu sudah mulai singgung dosa, ketika jemaat itu sudah dikorek-korek, aku tidak mau. Dulu pernah ada jemaat di sini katakan, kalau pendeta tidak mau menuruti aku, maka aku akan keluar dari jemaat GKI Gloria. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita mulai mempersalahkan sana, mulai mempersalahkan sini. Ketika kehadiran kita dengan satu tujuan yang salah, tidak untuk mendengarkan firman Tuhan, ya saudara, maka kita datang, apalagi kalau kita melihat bahwa Yesus ini tidak secara langsung, tetapi masih menunggu lagi ketika Yesus memerintahkan kepada Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, dan Yesus baru mengajar orang banyak di atas perahu itu, saudara. Peristiwa yang pertama yang kita dapat tangkap
kata mendengarkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, tidak memperdulikan keadaan gereja itu besar atau kecil. Ada orang berkata kalau gereja itu dibangun dalam interior yang begitu besar, ya saudara, maka akan menarik banyak orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara harus berpikir, ini cara berpikir golongan yang pertama tadi saya katakan. Ketika melihat, ya saudara, sekalipun melihat, dia tidak percaya, saudara. Jadi ketika dia sudah mendapatkan fasilitas, tadinya gereja itu lama tidak dibangun-bangun, setelah didudukannya seorang gembala di situ, langsung dalam waktu singkat bantuan dari Korea dicairkan, diturunkan, langsung terbangun dalam suatu gereja yang megah dan mewah. Tetapi toh pada akhirnya, ya saudara, ketika jemaat itu hanya melihat sesuatu secara bangunan secara fisik, rumah Tuhan secara fisik, bukan rumah Tuhan secara yang batiniah, saudara, maka jemaat tersebut tidak akan pernah terpuaskan, ya saudara. Dengan suatu tujuan, bukan untuk tujuan mendengarkan firman Tuhan, ya saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Wakil gembala itu berkata bahwa gembalanya itu sering pontar sana pontar sini, belum lagi sudah mulai mencari-cari apa yang menjadi penyebab kenapa jemaat yang dikatakan memiliki sekitar 100 kakak, tetapi yang hadir itu tiap minggunya itu boleh dihitung dengan jari. Bukan berarti saya merasa bangga di tempat ini, misalnya jemaatnya sekitar ini sudah didaftarkan di Sinode Pusat, semua jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, karena sudah ada webs dari GKMI, yaitu GKMI khususnya wilayah khususnya dari Majelis Daerah Sulawesi Utara, yaitu gkmi-sulut.org, saudara. ORG, ya. Jadi gkmi-sulut.org. Saudara kalau memiliki kuota internet, saudara bisa buka, di situ ada berita-berita, bahkan di situ ada khotbah-khotbah dari pimpinan pusat atau gereja pusat, ya saudara. Jadi kembali lagi, ya, ketika kita sudah mulai mempersalahkan, itu kok karena gembala salah, itu kok karena gembala seringkali tidak berada di tempat, saudara, sehingga gembala kembali lagi kalau dipertanyakan kenapa gembala tidak ada di tempat, bagaimana gembala bisa hidup, itu pikiran sesuatu yang dilihat. Misalnya gembala hidup dari persembahan, sedangkan persembahan yang didapatkan hanya dari keluarga, ya saudara. Kalau saya memutuskan untuk tidak hidup dari persembahan karena tidak hidup dari kolektor, bahkan saya katakan Tuhan, kalau persepuluhan yang kami peroleh ini, maka ketika Tuhan sudah memberikan jatah untuk dibagi-bagikan, maka apa yang kami dapatkan dalam keluarga ini, di mana keluarga yang Tuhan sudah bangun dan Tuhan bentuk dalam keluarga kami, keluarga gembala, maka saya percayakan 100%, ya saudara, bukan 99, 100% kepada Tuhan. Maka Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara. Jadi ketergantungan saya sepenuhnya hanya di dalam Tuhan yang memberikan perintah untuk saya melayani Dia dengan didasari oleh hati yang murni dan yang tulus. Apa yang saya boleh persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali dari golongan yang pertama, yaitu apa?
tidak percaya sekalipun dia melihat, ya saudara. Dan kita akan masuk golongan yang kedua. Ayat 5 dikatakan, setelah ayat 4 saudara, setelah Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ini golongan yang kedua, ya saudara, yaitu percaya sekalipun dia melihat, ya saudara. Yang dilihat itu adalah ketika Petrus atau Simon ini melakukan dan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Ada banyak orang percaya karena melihat, saudara. Oh benar, bahwa aku membuktikan sendiri ketika orang itu sembuh, maka kita berbondong-bondong ke suatu gereja yang disebut gereja A. Karena di situ ada minyak urapan, di situ ada bahkan orang berbondong-bondong bukan datang mencari Yesus, tetapi orang berbondong-bondong mencari minyak urapan. Orang berbondong-bondong datang ke suatu gereja. Ketika dia mendengar orang katakan, oh, sedangkan orang mati itu bisa diawetkan, saudara. Orang mati bisa tak busuk, apa gunanya, saudara? Kita begitu wow, kita begitu heran, kita begitu takjub ketika kita melihat, kita merasakan, dan kita mengalami mujizat Tuhan, ya saudara. Ketika mujizat yang dilihat oleh Simon ini, ya saudara, dan dia sungguh-sungguh benar-benar mengalami mujizat yang tadinya dikatakan, sehingga Simon ini berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, Guru. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena ini sebagai sosok guru, ya saudara, pribadi yang percaya, ya saudara, dengan melihat, ya saudara, dengan kehadiran Kristus sendiri. Mungkin seringkali orang katakan, wah, aku tak melihat Yesus. Bagaimana kita memiliki kepekaan untuk melihat Yesus, merasakan kehadiran Yesus sendiri dalam kehidupan kita, sementara kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ya saudara. Sementara kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Seringkali kita persalahkan orang lain. Gereja itu tidak dalam pengurapan Tuhan. Gereja itu dalam suatu kesenyapan, seolah tidak ada suatu semangat yang dapat membangkitkan aku. Nah, ini suatu kesalahan besar ketika gereja sudah melihat segala sesuatu tolak ukur kedatangan Tuhan atau kehadiran Tuhan atau pengurapan Tuhan di satu. Bagaimana kita sendiri tidak menggerakkan diri kita untuk memuji Sang Agung itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya dalam suatu pujian ada hadirat Tuhan, ya saudara. Kalau kita memuji, kita senyap, kita rasakan biasa-biasa, kita tidak mengalami. Seperti pujian tadi, pemuda katakan, apa tadi, pujiannya tadi? Alam nyoba. Enggak, pujian sampai tadi yang saat kita melihat jalan, bukan itu ya? Oh, kamu ibu kan? Wanita tadi nyanyi lagu musim akan selalu. Oh, musim akan selalu berganti. Jadi kita percaya musim akan selalu berganti, ya. Ini musimnya apa ya, saudara? Di mana Simon ini menganggap, oh ini bukan musimnya untuk memperoleh ikan hasil tangkapannya, saudara. Coba saya tanya kepada Enda Item, kalau misalnya secara langsung Enda Item melihat Yesus
Dan Yesus katakan ketika enak itu sudah membersihkan jalan, dan Yesus katakan bertolak lagi ke tempat yang lebih dalam, ya saudara, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalau tidak percaya, tidak mungkin akan dikerjakan, ya betul ya enak. Tetap kalau tidak percaya ya berdiam di situ, ya saudara. Anehnya saudara, kekristenan ini saudara seringkali merasa diri percaya kepada Kristus, tetapi kita tidak mengerjakan, saudara. Ketika Yesus katakan bertepuk tanganlah hai segala bangsa, kita biar aku tidak bertepuk tangan. Bagaimana aku bisa bertepuk tangan sedangkan aku tidak merasakan hadirnya Tuhan sendiri, ya saudara. Biar aku tidak menyembah, biarpun pemimpin pujian, mari saudara kita sembah Tuhan lebih dalam lagi, kita merasakan hadirannya Tuhan. Tetapi kita cuma, Tuhan, aku rasakan Tuhan tidak hadir di tempat ini. Saudara, kalau semua merasakan seperti itu saudara, maka tidak perlu lagi ada pemimpin pujian saudara. Saudara sudah cuma masing-masing hidup ibadah dalam pimpinan kemauan kita sendiri. Misalnya kita mau, Tuhan terserah aku, Tuhan aku mau memuji Engkau, menyembah Engkau, terserah Tuhan. Sehingga ketika tidak ada gunanya lagi seorang pemimpin pujian menggerakkan jemaat untuk mari kita menyembah Dia, ya saudara. Yang ada sunyi senyap, saudara. Ya. Kalau misalnya dalam suatu liturgi seperti itu, ya, sedangkan saudara melompat-lompat ketika merasakan hadirat Tuhan, itu menjadi suatu keanehan atau enggak, ya saudara? Kalau misalnya dalam suatu liturgi kesenyapan, ya saudara, dan itu di saat saudara mengalami suatu kehadiran Tuhan itu tidak tergantung dari sunyi senyap atau melompat-lompat. Tetapi pada saat liturgi seperti itu dan saudara mulai melompat-lompat, ya saudara, maka orang di sebelah saudara akan berkata, oh ini orang gila, ya saudara. Coba kita lihat Daud, ya saudara. Waktu Daud melompat-lompat, takut Allah sedang datang, ya saudara. Ketika Daud merasakan hadirnya Tuhan itu, maka dia tidak bisa menahan, saudara. Dia melompat seperti orang gila, saudara. Bahkan orang katakan, oh Daud ini gila, seorang raja kok perlakuannya seperti itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, golongan yang kedua, dia masuk ke dalam halaman, saudara, tetapi dia tidak mempercayakan hidup kepada Tuhan sepenuhnya karena dia tidak mengalami suatu pertobatan, keubahan hidup, ya. Dia percaya, tetapi sebenarnya ini adalah golongan yang hanya menginginkan imun, saudara. Percaya karena melihat, saudara. Kalau tidak melihat, maka aku tidak percaya. Seperti Thomas, ya saudara. Kalau tidak melihat bahwa benar-benar itu Yesus, maka Thomas tidak akan percaya. Sebelum Thomas menunjukkan tangannya ke telapak tangan daripada Yesua, maka Thomas tidak percaya bahwa itu Yesus, saudara. Jadi ketika golongan yang kedua itu menghendaki adanya sesuatu yang sementara, yang terlihat, itu begitu banyak kehidupan orang-orang Kristen, saudara. Kalau aku tidak mengalami suatu pemeliharaan Tuhan, maka aku tidak akan percaya. Jadi kehidupan kita dibolak-balik, saudara. Itu strategi daripada iblis yang ingin menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Iblis katakan dibalik, ya saudara. Kalau engkau sebelum melihat, bolehlah engkau percaya kalau engkau benar-benar melihat dan merasakan, mengalami mujizat Tuhan. Kalau belum mengalami, sudah tak perlu percaya. Saudara, ini adalah golongan yang kedua.
Tetapi golongan yang paling atas, golongan yang paling utama, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita menembus tirai pembatas, ya saudara. Karena tirai itu sudah terbelah, sehingga dosamu sudah diampuni, saudara. Siapa diri kita, manusia yang gak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki kelayakan untuk menghadirkan Tuhan. Itulah sebabnya apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ini. Ketika Simon Petrus melihat, saudara bisa lihat dari ayat yang 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Beda saudara kalau kemarin ada seorang berkata, kalau Pak Pendeta bisa memberkati saya akan kucurkan dana 25 juta untuk Pak Pendeta, saudara. Memberkati dalam pernikahan saya yang dahulu pernikahan saya adalah pernikahan yang kacau. Sehingga saat ini aku akan memperbarui nikahku, ya saudara. Jadi tidak ada yang namanya surat cerai, sehingga saya harus memberkati di gereja ini. Sehingga resikonya kalau Pak Pendeta nanti masuk bui, masuk penjara, itu resikonya Pak Pendeta, karena Pak Pendeta sudah terima uang 25 juta. Sekalipun tidak ada risiko, saudara. 25 juta tidak ada artinya bagi saya. Sekalipun 1 miliar, bermiliar-miliar tidak ada artinya kalau saya harus melanggar, menjadi pelanggar perintah Allah. Saudara, itulah sebabnya saudara, kita harus memiliki satu kejelian. Kita harus memiliki cara berpikir yang sudah berubah. Seperti Simon Petrus ini melihat hal itu, ketika dia diizinkan oleh Tuhan melihat sesuatu yang spektakuler. Bukan bertambah, oh aku bangga memiliki Yesus karena Tuhan, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa yang membuat aku berbeda dengan orang dunia. Sehingga kalau orang Kristen itu harus kaya, kalau orang Kristen itu harus memiliki kedudukan yang tinggi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam berkat yang melimpah, Simon Petrus meresponi segala berkat yang datang itu. Justru Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan kaki. Simon Petrus melakukan itu di dalam kebenaran apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Seorang yang sadar bahwa dirinya adalah manusia berdosa, dia layak untuk tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Justru kita ini adalah seorang yang tak layak, Tuhan. Aku manusia berdosa yang menerima kelayakan dari Engkau. Siapakah aku jikalau Tuhan bisa memberikan berkat itu bagi aku? Siapakah aku jikalau belas kasihan itu dinyatakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang mencari Dia? Dan ketika Simon tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Simon Petrus sadar bahwa Yesus itu tidak layak untuk mendampingi dia. Tetapi apa yang Yesus kerjakan? Kalau begitu banyak orang takjub, dikatakan ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tetapi hanya pribadi Simon yang meresponi. Dia percaya. Dia masuk lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sekalipun tidak melihat, tetapi Simon ini percaya. Dalam sejarah gereja pada akhirnya Simon merasa dia tidak layak kalau dia harus disalibkan.
Sama seperti gurunya, dia meminta supaya dibalik, kepala di bawah dan kakinya di atas. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kelas babnya Yesus katakan, engkau adalah batu karang yang teguh. Saudara, ketika Yesus berkata kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan ini adalah titik puncak ketika kita masuk di dalam kasih Allah, saudara. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita melihat pengorbanan Yesus yang sudah melewati batas yang seharusnya kita terima, itu adalah penghukuman, tetapi kita terima kemuliaan, kita terima sesuatu yang luar biasa, yaitu di mana Yesus tidak menjadikan dosa saudara itu menjadi penghalang untuk saudara mendekat kepada Dia. Itulah sebabnya dosa disucikan, dosa sudah ditebus, ya saudara, oleh darah Kristus yang begitu mahal. Dan ketika saudara dan saya masuk di dalam ruangan Maha Kudus, saudara diajak untuk masuk di dalam suatu pujian penyembahan, dalam pelayanan yang kudus kepada Dia. Sehingga apa yang Simon Petrus kerjakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, saudara, apakah Simon Petrus ini tidak meresponi akan panggilan Tuhan, saudara? Tetapi Simon Petrus ini, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Mengikut Yesus bukan hanya karena kita melihat sesuatu yang Yesus kerjakan, tetapi Yesus menyentuh hati. Ketika Yesus melihat hati-hati saudara dan saya, dengan satu kesungguhan dan kerinduan untuk kita mau masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Saudara, kita tidak akan bermain-main dengan panggilan dan pilihan Tuhan ketika ketetapan Tuhan untuk kita melangkah maju. Kita tidak menoleh ke belakang. Itulah sebabnya kalau iblis selalu berusaha untuk, hei ingat, engkau sudah melakukan pelanggaran ini dan itu. Saudara, kalau kita lihat Simon ini, ya saudara, sampai dia tersujud syukur di hadapan Tuhan, menyadari dia adalah orang yang berdosa. Kalau saya katakan pernah di lembaga permasyarakatan, di penjara juga, kepada orang yang dia menangis terseduh-seduh, saudara, dia habis membunuh di Pangolombian itu, saudara. Dia menangis terseduh-seduh. Penyesalan saudara seringkali datang belakangan, saudara. Dia katakan, aku saat ini benar-benar menyadari kenapa aku mengerjakan itu dalam kebodohanku, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli dosamu sebesar apapun, kalau engkau datang kepada pribadi yang tepat, adalah pribadi yang sanggup mengampuni dan menebus hidupmu, maka jangan pedulikan iblis yang berusaha untuk memberikan serangan-serangan supaya engkau lemah, jatuh, dan tak berdaya, tidak dapat bangkit lagi. Tetapi songsonglah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, mengangkat kehidupan saudara dari kuasa lumpur dosa. Dan ketika lumpur dosa yang berusaha untuk menyedot saudara lebih dalam lagi, sehingga tidak ada lagi pertolongan, lebih dalam lagi, itu yang namanya lumpur yang hidup, saudara. Dia berusaha, semakin saudara bergerak dengan kekuatan sendiri, semakin lebih dalam lagi. Saudara, ketika di dalam suatu titik, saudara sudah tidak lagi dapat bernafas, dan tangan Tuhan memberikan pertolongan, manfaatkanlah
sekuat tenaga raihlah tangan Tuhan. Sekuat tenaga tangan Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Terulur mungkin dengan pengorbanan darah yang begitu mahal. Dia inginkan supaya darah itu mengalir dalam tangan saudara, menjadikan saudara dibasuh, dibersihkan saudara. Sehingga ketika saudara tidak mengingat segala dosa dan pelanggaran saudara, maka membuat saudara untuk melangkah maju tanpa dibebani. Kalau saudara merdeka, itu merdeka bukan karena ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Tawanan apa saudara? Saudara diikat mulut saudara. Saudara diikat tangan saudara sehingga saudara tak bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara diikat kaki saudara sehingga saudara tak bebas untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Karena kita terikat saudara, iblis berusaha mengikat saudara. Puji nama Tuhan, biarlah firman yang datang pada saat ini kita meresponi dan kita mengerjakan seperti yang Simon ini lakukan dengan orang-orang termasuk Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius ini saudara. Dikatakan mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka menyelesaikan semuanya, bertanggung jawab menyelesaikan apa yang dahulu menjadi suatu pekerjaan mereka, dan mereka meninggalkan segala sesuatu. Kata meninggalkan itu, maka kita tidak lagi sayang, kita tidak lagi hitung-hitungan Tuhan. Kalau dulu aku rasanya hidup saya enak sebelum mengenal Engkau Tuhan, tetapi saat ini Tuhan begitu banyak persoalan, begitu masalah, problema tak habis-habisnya datang. Satu persoalan selesai, muncul persoalan yang lain. Satu persoalan belum selesai, sudah muncul persoalan-persoalan yang lebih, membuat perhatian kita tersita, membuat perhatian kita tidak lagi fokus kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita memandang Yesus yang Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Ketika kita sudah mulai berjalan, jangan anggap apa yang menjadi peringatan Tuhan itu sudah lagi tidak kita hiraukan. Ketika Tuhan berkata jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Suatu peningkatan saudara, dalam fase yang lebih tinggi lagi, di mana tadinya kita ini adalah penjala manusia, penjala ikan, dan akhirnya menjadi penjala manusia. Kita yang tak layak menerima suatu penghargaan dari Elohim, dari Tuhan, dari Allah. Tetapi penghargaan itu diberikan tidak memandang keberdosaan kita, saudara. Dan keberdosaan yang kita lakukan dan kita kerjakan ini jangan terus membuat kita enjoy, tetapi kita tinggalkan segala sesuatu seperti yang Simon ini lakukan, saudara. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus sebagai keputusan yang tepat, sebagai suatu keputusan yang final, sebagai suatu keputusan yang tiada pernah kita sesali, sebagai suatu keputusan yang tidak pernah kita merasakan, Tuhan, ternyata mengikut Engkau itu begitu berat. Tidak, saudara. Tetapi sebagai keputusan yang sungguh-sungguh membawa kepada suatu damai sejahtera. Karena kita tidak lagi takut untuk melakukan perbuatan dosa, tetapi kita takut kepada Tuhan. Adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, ya saudara. Jadi kalau iblis itu berusaha untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi dia datang untuk memberikan kita hidup. Dan hidup berkelimpahan itu bukan secara limpah ruah materi, saudara, tidak, saudara, tetapi limpah ruah dalam kuasa ilahi, limpah ruah di dalam segala sesuatu keputusan yang akan kita hasilkan, kita telurkan, saudara, kita dapat kita kerjakan
Aku tidak lagi melihat sesuatu yang kelihatan. Mungkin aku ditawarkan oleh dunia dalam suatu pekerjaan yang nikmat, tetapi aku harus meninggalkan hubunganku dengan Tuhan. Aku akan berkata no, aku berkata tidak bagi dosa. Aku berkata tidak, saudara. Jangan anggap kalau kita lihat sesuatu yang tak serius, saudara, sehingga kalau Rasul Petrus ini sampai tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Apa sih yang Rasul Petrus ini lakukan, saudara? Saudara lebih hebat dari Petrus. Saudara lebih mengalami sesuatu yang luar biasa dan spektakuler dari Petrus yang Petrus kerjakan. Tidak, saudara. Sekalipun Petrus ini pernah menyangkal Yesus, tetapi Tuhan memberikan pengampunannya sejauh timur dari barat. Saudara yang dikasih, seberapa kali saudara jatuh tidak akan membawa saudara untuk tetap di dalam suatu kehidupan terus menikmati, enjoy di dalam dosa. Tetapi kita mau keluar seperti yang Petrus ini lakukan. Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kata meninggalkan ini tidak sayang, saudara. Kata meninggalkan ini berarti dia telah menemukan seperti harta yang terpendam, saudara. Dia akan jual semua harta miliknya yang dahulu dan dia akan membeli harta di mana di situ harta yang terindah, yaitu Yesus Kristus yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita sebagai bejana tanah liat yang layak untuk dirembukan, dihancurkan, tetapi Tuhan dandani sedemikian indah sehingga kita menjadi bejana tanah liat yang sungguh-sungguh tidak lagi ada retak, saudara. Itulah keistimewaan kalau kita datang kepada pribadi Kristus yang sanggup mereparasi, saudara, yang sanggup. Jadikanlah gereja ini sebagai bengkel, saudara, sebagai bengkel di mana saudara mau nyatakan, Tuhan, saat ini ada kerusakan di dalam diriku. Tuhan, aku mau dibaharui di dalam Engkau. Tuhan, saat ini aku sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Adalah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini menjadikan merestorasi kehidupan kita, benar-benar mereformasi kehidupan kita. Ada suatu restoration yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kita tidak lagi mau pusing dengan segala sesuatu kerusakan yang terjadi. Sekalipun kita harus mau bersyukur di hadapan kaki Tuhan. Tuhan, inilah aku, manusia berdosa. Dan saat ini Tuhan restorasi hidupku, perbaharui hidupku, karena Engkau yang adalah yang aku percayai adalah Tuhan yang sanggup merestorasi hidupku. Adalah Tuhan yang sanggup membawa aku kepada kemuliaan demi kemuliaan. Ketika Tuhan mengangkat hidupmu, kita tidak akan pernah menjadi orang yang sombong. Ketika Tuhan mengangkat hidupmu, Tuhan mempromosikan hidupmu, maka segala sesuatu yang kita dapatkan itu dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Dan inilah ketika kita memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat. Cara kerja roh itu begitu unik. Cara kerja roh itu begitu sesuatu di luar batas apa yang kita pikirkan secara manusia. Roh Kudus itu sanggup menembus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Dan kita percaya, ialah kita mau hidup oleh roh. Kita mau hidup dipimpin oleh roh. Kita mau hidup bersama dengan roh, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan adalah satu kemurahan besar ketika Bapa berkenan akan hal itu. Sehingga Bapa katakan, hai orang-orang hambaku yang setia, masuklah bersama-sama dengan Tuhanmu dalam kebahagiaan Tuhanmu. Makanlah sehidangan, semeja dengan Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat satu pujian.
Haleluya, musik kita akan angkat satu pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Lalu